Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani, NIM 41209192. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Judul makalah kelompok kami yaitu Sejarah Masuk dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Nama kelompok Aprilia Maharani, Saili Rizky, Sekar Ayu Sugiyarti, Nur Hasmi, Veneti Ruma. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Berbagai teori tentang masuknya Islam di Indonesia ini terus bermunculan sampai saat ini. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Makkah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Cina, dan yang keempat teori Persia. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Hamka atau Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ia adalah seorang ulama sekaligus seorang sastrawan Indonesia. Kemudian yang kedua teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Islam dibawa dan disebarkan oleh pedagang-pedagang Gujarat yang singgah di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga ada teori Cina. Teori ini mengungkapkan tentang agama Islam yang disebarkan di Indonesia oleh orang-orang Cina. Mereka bermadhab Hanafi. Pendapat ini disimpulkan oleh salah seorang pegawai Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda dulu. Dan yang terakhir ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saili Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saili Rizky, NIM 41209193. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera ada 3, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Perlak pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Kerajaan Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra Indo-Arab tersebut dengan gelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah. Pada waktu yang sama, nama ibu kota kerajaan diubah dari Tiandor Perlak menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan indah kepada khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Laut Sumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Saleh yang wafat kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Thohir. Penyebaran Islam di Nusantara melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, kedua melalui perkawinan, ketiga melalui pendidikan, keempat melalui politik, kelima melalui dakwah, keenam melalui seni budaya, dan yang ketujuh melalui tasawuf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar Ayu Sugiyarti.
Saya Sekar Ayu Sugiyarti, NIM 41209194. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15 atau 1496 Masehi. Pendirinya adalah Ali Mugayat Syah. Di awal-awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup Daya, Petir, Pasai, Deli, dan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugayat Syah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak, 2. Kerajaan Panjang, 3. Kerajaan Mataram, 4. Kerajaan Cirebon dan Banten. Kerajaan Demak. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. 10 kerajaan ini berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Raden Patah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang menjadi adipati kerajaan besar Hindu di Bantaro Demak. Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pangging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya, Panangsan pada tahun 1546 Masehi, seluruh kebesaran kerajaan dipindah ke Pajang. Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram adalah suatu negara Islam berbentuk kesultanan di Pulau Jawa yang pernah ada pada abad ke-17. Kesultanan ini sudah didirikan sejak abad ke-16, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17 yang dipimpin suatu wangsa yang bernama Wangsa Mataram. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hasmi Veneti Ruma. Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Antara lain Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa, Talo. Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar, yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansa. Kerajaan Goa Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan karena Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate atau mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1078
1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.